Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Seperti rusa yang selalu haus pada air yang murni, seperti itu jugalah kami ya Tuhan selalu merindukan firman-Mu yang menjadi kekuatan, pelita bagi kehidupan kami. Untuk itu kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati pikiran kami agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan, renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 8. Yakobus 2 ayat 8 saya akan bacakan untuk kita semua. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dimanapun itu, pasti kita akan menemukan kotak-kotak gap-gap sosial yang memisahkan antara golongan A dengan golongan B dengan golongan C dan seterusnya. Dunia ini dipenuhi dengan perkotak-kotakan lingkungan-lingkungan sosial masing-masing. Ada yang bergaul oleh karena dia strata 1, ada yang bergaul oleh karena sesama lingkungan PNS, ada yang bergaul oleh karena sesama lingkungan orang-orang berkarir, ada yang bergaul oleh karena lingkungan sosial lainnya, tingkatan-tingkatan sosial lainnya. Perkotak-kotakan dalam lingkaran sosial. Bapak Ibu, kita firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak memandang muka. Jangan memandang muka. Dunia boleh saja melakukan perkotak-kotakan itu, tetapi orang Kristen harus tegas dalam imannya agar tidak memandang muka kepada siapapun, baik dari lingkungan sosial A, B, dan C, dan lain sebagainya. Orang Kristen adalah orang yang harus melakukan kebaikan kepada semua orang, kepada semua suku, kepada semua golongan, kepada semua tingkatan-tingkatan sosial, kepada semua orang tanpa memandang muka. Yakobus menasihatkan orang-orang Kristen agar tidak melakukan dosa dengan memandang muka ketika melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu, kitab Yakobus ini mengatakan, jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Dan ayat selanjutnya ditegaskan kembali, tetapi ketika kita memandang muka, maka kita telah melakukan dosa. Untuk itu, mari kita benar-benar mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama kita manusia, semua orang tanpa terkecuali, mengasihi semua orang sesama kita seperti diri kita sendiri. Sebagaimana kita menyayangi diri kita, merawat diri kita, mementingkan apa-apa yang perlu dari dalam diri kita, apa yang kita perlukan untuk diri kita. Seperti itu jugalah kita seharusnya mencintai, mengasihi, melakukan kebaikan kepada sesama manusia tanpa terkecuali, tanpa memandang status sosial. Tetapi sebaliknya, apabila kita melakukan perbuatan baik dengan memandang muka, dengan memandang golongan-golongan, dengan memandang gap-gap, kotak-kotak sosial, maka kita telah melakukan dosa. Firman Tuhan hari ini mengatakan ketika kita melakukan kebaikan dengan memandang muka, maka kita telah melakukan dosa. Mari Bapak Ibu, kita sadar betapa pentingnya kita harus mengasihi sesama manusia tanpa terkecuali seperti diri kita sendiri, karena Kristus juga telah melakukannya bagi kita. Apa pentingnya kita melakukannya? Karena Kristus sang teladan itu juga telah memberikan teladan itu pada kita. Mari kita meneladani
karakter Kristus, kebaikan Kristus, kasih Kristus yang universal kepada semua orang tanpa terkecuali. Mari kita melakukannya juga, mengasihi sesama manusia tanpa terkecuali seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman-Mu yang kami dengar pada hari ini mengingatkan kami untuk kami tidak memandang muka. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, pengikut Kristus. Kami melakukan teladan-teladan yang telah Engkau berikan. Teladan kebaikan kepada semua orang, mengasihi semua orang tanpa terkecuali seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk melakukannya oleh Roh Kudus-Mu. Bantu ingatkan kami untuk selalu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami serahkan juga segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Satu hari ini secara khususnya, kasihanilah kami Tuhan. Tolonglah kami di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.